Baik, kembali lagi di Belajar Bersama Bu Septi. Jadi, kali ini di video ini kita akan belajar mengenai fungsi inverse, masih kelanjutan dari video sebelumnya. Untuk modulnya masih di modul yang sama ya, yaitu modul fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ibu bagi menjadi 2 video. Kemarin sudah fungsi komposisi, sekarang kita membahas fungsi inverse. Nah, sekarang di sini ada contoh mengenai waktu kalian TK itu belajar bagaimana cara memakai sepatu atau melepas sepatu. Jadi ini dibikin ada gambar proses memasang dan membuka sepatu. Jadi kalau dari mulai tidak bersepatu, kemudian mengambil sepatu, memasang kaos, memasukkan kaki di kaos kaki, kemudian mengikat talinya, baru kita jadinya bersepatu. Tapi kalau untuk melepas itu artinya mulai dari bersepatu, terus kemudian membuka tali sepatunya, baru mengeluarkan kakinya, baru membuka kaos kakinya, baru kita bisa meletakkan sepatunya. Oke. Nah, ini kalau dari sini dari mengambil sepatu menjadi ke bersepatu kita anggap sebagai fungsi F, maka dari bersepatu ke meletakkan sepatu sampai menghasilkan tidak bersepatu itu adalah inverse. Maka inverse itu dapat diartikan sebagai kebalikan dari fungsi F. F inverse, oke. Simbolnya itu pangkat negatif 1. Jadi kebalikan dari bersepatu adalah tidak bersepatu, seperti itu. Tinggal prosedurnya juga dibalik nanti. Nah, sekarang itu kalau berdasarkan kehidupan sehari-hari, sekarang kita langsung ke contoh dalam bentuk fungsi. Nah, di sini juga ada contoh dalam bentuk diagram panah. Jadi ini contoh dalam bentuk diagram panah, misalkan fungsi F itu dari A ke B didefinisikan sebagaimana diagram panah berikut. Jadi dari A ke B itu adalah fungsi F yang diagram panahnya seperti yang di sebelah kiri ya. Kalau A, jadi daerah asalnya A menghasilkan Z, kemudian daerah asal B menghasilkan X, daerah asal C menghasilkan Y. Jadi kalau dituliskan F A, fungsi F dengan daerah asal A itu sama dengan Z ya. Kemudian fungsi dengan daerah asal B menghasilkan X yang kedua. Kemudian fungsi dengan daerah asal C menghasilkan Y seperti itu. Nah, kemudian kalau dibuat diagram panah inversenya, kebalikannya, maka arahnya dari kanan ke kiri, yaitu dari B ke A. Karena ini fungsinya dari A ke B, berarti inverse itu dari B ke A. Tinggal kita balik. Jadi kalau kita anggap yang B ini adalah daerah asalnya atau domainnya, sedangkan A itu adalah ranknya. Jadi kita tuliskannya fungsi inverse dari F untuk daerah asal Z itu menghasilkan A. Ya, kita balik. Kemudian kalau daerah asal X menghasilkan B, daerah asal Y menghasilkan C. Seperti itu. Maka dituliskannya dalam bentuk himpunan pasangan berurut seperti ini. Kalau fungsi AZ BX CY untuk yang inverse adalah XB YC ZA. Ini bebas saja tinggal dibalik. Terserah kalian mau menuliskan, ini kan dibalik X dulu yang ditulis, sedangkan yang sebelah sini X-nya di tengah gitu ya. Enggak masalah, itu hanya urutan saja. Yang penting domain dan range-nya itu sesuai dengan pasangannya. Kemudian di sini juga ada contoh untuk yang dalam bentuk fungsi dengan fx adalah 2x min 5. Tentukan inverse dari fungsi f atau f inverse. Maka kita menuliskan fx, setiap fungsi fx, gx dan seterusnya, fungsi itu bisa kita misalkan sebagai variabel y. Maka bisa kita tulis fx sama dengan 2x min 5 itu dirubah jadi y sama dengan 2x min 5. Fx-nya dirubah dengan y. Kemudian tinggal kita cari nilai dari X-nya. Oke, jadi kita balik. Kalau ini kan fungsinya itu adalah Y sama dengan 2X min 5. Jadi Y sama dengan. Maka kalau nyari inverse, maka harus kita bikin persamaannya itu X sama dengan titik-titik gitu ya. Nanti tinggal kita cari ruas kanannya seperti itu. Ini kita rubah posisinya 2x min 5 y sama dengan 2x min 5 itu artinya 2x min 5 sama dengan y gitu ya, biar gak bingung. Jadi awalnya y ini kita
kasih panah. Nah, 2x min 5 sama dengan Y. Jadi 2x-nya sudah kita letakkan di ruas sebelah kiri. Nah, tinggal 5-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, menghasilkan Y plus 5. 2x sama dengan Y plus 5. Oke, sudah dapat seperti itu. Kemudian kita mau nyari X saja kan, X sama dengan. Maka 2-nya juga kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Nih, maka dia karena perkalian berubah jadi pembagian. Nih ya. Jadinya X sama dengan Y plus 5 dibagi 2. Tinggal kita rubah variabelnya karena X kita tadi menentukan inverse itu kita anggap sebagai X-nya karena kebalikannya. Maka kita langsung tuliskan F inverse X itu sama dengan Y-nya kita rubah jadi X plus 5 per 2. Seperti itu. Oke, contoh yang lain. Nah, ini contohnya bentuk yang pecahan. Contoh bentuk pecahan misalnya diketahui fungsi fx adalah 2x plus 1 dibagi x min 4. Tentukan inverse dari fungsi f. Sama caranya kita tuliskan fx itu sebagai y. Maka ditulis y sama dengan 2x plus 1 per x min 4. Karena bentuknya pecahan, maka ini harus kita kali silang. Y itu artinya Y per 1. Tinggal kita kali silang. Y-nya dikali dengan X min 4, satunya dikali dengan 2X plus 1. Karena dikali 1, maka hasilnya tetap 2X plus 1. Tinggal kita kali Y kali X, Y kali min 4. YX min 4Y. Sekarang kita tadi kalau nyari inverse kan harus dibuat X sama dengan bla 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 gitu ya. Ini harus dibuat persamaan seperti ini. Maka kita kumpulkan semua suku yang mengandung X. Kumpulkan di sebelah ruas kiri. Seperti ini. Oke, kita kumpulkan. YX itu mengandung X, sudah di kiri, jadi nggak perlu dipindah. Sedangkan 2X yang di ruas kanan mengandung X, kita pindahkan ke kiri. Kita pindahkan ke kiri menjadi min 2X. Jadi YX dikurang 2X sama dengan 4Y-nya. Karena kita mau di sebelah kiri itu adalah X, maka 4Y-nya kita pindah ke kanan. Jadi positif 4Y plus 1 tetap di ruas kanan. Sekarang kita mau nyari X ya. Maka di sebelah kiri tadi kan sudah ada X dua-duanya. YX dan min 2X. Maka keluarkan X-nya. Atau bahasa matematikanya itu difaktorkan. YX min 2X kita faktorkan. Sama-sama mengandung X. Nih. Maka X-nya ditaruh di luar, dalam kurung. Kalau X-nya kita pindahkan di luar, maka menyisakan Y-nya dan min 2. Ini yang kita tuliskan di dalam kurung, Y min 2. Jadi faktornya adalah X dalam kurung Y min 2. Nih. X dalam kurung Y min 2. Nah, tinggal karena kita sisakan X, Y min 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Perkalian berubah jadi pembagian. Kalau sudah bentuknya X sama dengan, maka bisa kita rubah dalam bentuk F inverse. Inverse dari fungsi F. Itu sama dengan Y-nya, variabel Y-nya kita ganti dengan variabel X. Jadi 4X plus 1 dibagi X min 2. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke komposisi fungsi. Inverse dari komposisi fungsi. Kalau tadi hanya inverse fungsi atau fungsi inverse, hanya sebuah fungsi yang kita cari kebalikannya atau kita cari inverse-nya. Sekarang komposisi fungsi yang kita cari inverse-nya. Seperti itu ya. Nah, simbolnya jadi seperti ini. Yang perlu diperhatikan ini tentang cara mengerjakannya. Jadi misalnya di sini dibuat secara umum dapat dikatakan bahwa gitu bentuk umumnya G bundaran F inverse X itu sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Oke, yang di dalam kotak ini. Jadi membacanya itu inverse dari G bundaran Fx itu sama artinya dengan F inverse bundaran G inverse X. Nah, kenapa seperti ini? Jadi kalau ketemu soal yang bentuk ini ya, G bundaran inverse dari G bundaran Fx. Maka kamu mengerjakannya pakai boleh memilih dari dua cara yang akan Ibu sebutkan ini. Yang pertama menggunakan rumus di sebelah sini.
yaitu dirubah jadi F inverse bundaran G inverse. Perhatikan, soalnya nih yang sebelah kiri, ini inverse-nya ada di luar kurung. Oke, di luar. Maka inverse ini adalah hasil dari inverse G bundaran F. Artinya mengerjakannya cara satu, kita cari G bundaran F-nya dulu. Yang kalau sudah ketemu baru dicari inverse-nya. Inverse. Seperti itu. Atau boleh menggunakan yang di sebelah kanan, ruas kanan. Caranya kita balik bentuknya. Kalau awalnya dia G bundaran F dengan inverse di luar, maka kalau kita mau inverse-nya itu di dalam, kita balik urutannya, yang di bagian belakang jadi bagian depan, yang depan jadi belakang. Kelihatan kan G bundaran F berubah jadi F bundaran G. Tapi inverse-nya di bagian dalam. Oke, beda ya. Nah, sekarang cara mengerjakannya, kalau cara yang pertama tadi kan kita cari G bundaran F dulu, baru dicari inverse-nya. Kalau pakai yang ruas kanan, kita cari inverse masing-masing. Jadi F inverse dan G inverse kita cari masing-masing. Baru langkah kedua, kita komposisikan F inverse bundaran G inverse gitu. Jadi langkahnya beda. Oke? Tapi perlu diperhatikan urutannya ini tadi dibalik jadinya ya. Yang awalnya G bundaran F dengan inverse di luar kurung berubah menjadi F bundaran G dengan inverse-nya di dalam kurung. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, di sini juga sudah ada catatannya. Jadi yang pertama, cara pertama itu menentukan rumus fungsi komposisi. Yang pertama tadi, kemudian menentukan inverse-nya. Oke, samakan ya. Atau yang kedua, kita tentukan inverse dari masing-masing fungsi, baru dikomposisikan. Cari bundarannya, seperti itu. Nah, sekarang ini ada contoh, diketahui fungsi F. F-nya adalah X min 7, kemudian G-nya 4X plus 1. Kita disuruh menentukan F bundaran G, inverse dari F bundaran G. Ini min 1-nya harus jadi pangkat sini ya. Inverse dari F bundaran G dengan dua cara yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, jadi kita pakai cara yang pertama, menentukan rumus fungsi komposisi dulu, baru kita tentukan inverse. Artinya kita cari F bundaran G dulu. Ini hasil dari F bundaran G. Rumusnya adalah FGX sesuai urutan. Tuliskan GX-nya yaitu 4X plus 1. Jadi F dalam kurung 4X plus 1. Kita kerja di bagian fungsi F sekarang. Fungsi F-nya adalah X min 7. Maka semua X diganti dengan apapun yang ada di dalam kurung, yaitu 4X plus 1. Jadi 4X plus 1 min 7. Ini adalah X-nya. Oke. Jadi tinggal kita operasikan yang sejenis 1 kurang 7 hasilnya min 6. Jadi F bundaran G X-nya adalah 4X min 6. Setelah kita tentukan fungsi komposisinya, baru kita tentukan inverse dari fungsi komposisi itu. Ini kita anggap sebagai suatu fungsi kan. Jadi kita buat Y sama dengan fungsinya adalah fungsi Y gitu ya. 4X min 6. Jangan lupa nyari inverse itu berarti dibalik. Yang kita cari adalah nilai X-nya. X sama dengan bla 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 bla-nya. Jadi 6-nya kita pindahkan. Kita rubah dulu urutannya. Jadi 4X min 6 sama dengan Y. Sama saja tinggal kita balik seperti itu ya. Nah sekarang supaya lebih mudah 4X-nya sudah di ruas kiri. Min 6-nya kan di ruas kiri juga. Kita pindahkan ke kanan jadi plus. Oke. Ya, jadi plus 6. Jadi 4X sama dengan Y plus 6. Maka 4-nya pindahkan juga jadi per 4. X sama dengan Y plus 6 per 4. Karena sudah bentuk X sama dengan, berarti ini adalah inverse dari fungsi komposisi tadi. Jadi inverse dari F bundaran GX adalah X plus 6 per 4. Jangan lupa merubah variabel Y menjadi variabel X. Oke. Nah, untuk cara yang kedua,
kita menentukan inverse dari masing-masing fungsi terlebih dahulu. Inverse dari masing-masing fungsi, baru dikomposisikan. Fx-nya tadi adalah x min 7. Maka kita rubah fx itu jadi y. Oke, selalu dirubah jadi y. Y sama dengan x min 7. Ubah dalam bentuk x sama dengan bla 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 gitu ya. Jangan lupa inverse itu adalah x sama dengan bla 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 bla. Berarti min 7-nya kita pindah ruas saja. Jadi y plus 7. Maka hasilnya adalah x sama dengan y plus 7. Sehingga inverse dari fx, karena sudah bentuk x sama dengan, itu adalah x plus 7. Oke, y-nya kita rubah jadi x. Jangan lupa, ini harus selalu otomatis dirubah. Oke, untuk yang kedua, fungsi gx 4x plus 1 dirubah lagi fungsi gx-nya jadi y sama dengan 4x plus 1. Ubah urutannya, x-nya kita taruh di sebelah kiri. Jadi 4x plus 1 sama dengan y gitu ya. Sama saja urutan. Tinggal satunya pindah ke ruas kanan. Jadi min 1 nih. 4x sama dengan y min 1. Pindahkan lagi 4-nya. Jadi y min 1 per 4. Karena sudah dalam bentuk x sama dengan, maka ini adalah hasil inverse-nya. Y-nya tinggal kita ganti jadi x seperti ini. Jadi inverse dari masing-masing fungsi sudah ketemu, baru kita komposisikan. Jangan lupa nih, jangan lupa. Pertanyaannya tadi adalah inverse dari f bundaran gx. Ingat, inverse-nya kan di luar. Kalau kita menggunakan cara kedua, inverse-nya itu harus di dalam. Berarti harus dirubah urutannya. F bundaran G jadi G bundaran F dengan inverse di dalam. Atau bacanya G inverse bundaran F inverse. Kelihatan ya, fungsinya itu dibalik. Awalnya FG, sekarang GF dengan inverse-nya ada di dalam. Oke. Tinggal kita masukkan fungsinya sesuai dengan komposisi biasa. G inverse dalam kurung F inverse nih, sesuai urutan sekarang. F inverse tadi kan hasilnya X plus 7. Tinggal kita ganti G inverse dalam kurung X plus 7. Baru kita kerja di fungsi G inverse. X min 1 per 4. X-nya kita ganti dengan apapun yang ada di dalam kurung, yaitu X plus 7. Jadinya X plus 7 min 1 per 4. Hasilnya X plus 6 per 4. Oke, sama ya. Ya, X plus 6 per 4. X plus 6 per 4. Sama saja. Jadi, yang mana yang lebih mudah dipahami seperti itu. Untuk contoh-contoh yang lebih kompleks bisa dilihat di modulnya. Silahkan dipelajari lebih lanjut kembali. Pembahasan untuk fungsi inverse sampai sini saja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.